Bab 86, Pedang Roh Kudus. Kekacauan, Istana Piluo Huakui. Pedang Roh Kudus. Kekacauan di tangan Lu Piao tiba-tiba bersinar terang, cahaya pedang Roh Kudus. Kekacauan dan tato seperti seruling di lengan Lu Piao bergema satu sama lain, dan peri loli kecil muncul dalam cahaya. Dia memiliki pupil biru murni seperti langit, berkedip dari waktu ke waktu, mulut kecil seperti ceri sedikit cemberut, dua telinga runcing panjang sedikit terkulai ke bawah, ditambah dengan sosoknya yang cantik dan kecil, dia pintar dan imut. Tuan, Tuan, pria kecil yang lucu itu berbaring di bahu Lu Piao, memanggil telinga Lu Piao. Napas Lu Piao semakin lemah. Peri kecil berbaring di bahu Lu Piao, menatap Lu Piao dengan penuh semangat, seperti anak ayam yang baru menetas, dengan hanya ibunya di matanya. Karena pertempuran barusan, Lu Piao telah menguras lautan jiwanya, dan Ziyun pingsan, meskipun Longsha Guisa terikat, dia terus berteriak seperti roh jahat, mencoba melepaskan diri. Nili masih berusaha keluar dari kandang. Saya melihat aliran cahaya memancar dari mulut elf di bahu Lu Piao. Aliran cahaya itu tampak hidup, berputar terus-menerus di langit, seolah mencari sesuatu. Itu berhenti, dan semua kekuatan Streamer itu hilang, dituangkan ke dalamnya di jurang kehampaan, sebuah pintu muncul. Semua orang diteleportasi ke dunia lain dari jurang kehampaan. Di sini, rerumputan subur, pepohonan hijau, langit cerah dan biru, awan tidak ternoda, dan awan serta kabut masih ada, memberi orang perasaan ilusi, dan ada hujan rintik-rintik yang turun di langit. Peri kecil itu terbang ke langit, dan tubuhnya memancarkan riak cahaya hijau, mewarnai seluruh langit menjadi hijau. Kekuatan spiritual peri kecil itu habis, dan kembali ke lengan atas Lu Piao. Cahaya penyembuhan membangunkan kesadaran Lu Piao, Ye Ziyun, dan Guisa Longsha, tetapi Lu Piao telah menjadi seperti orang yang tidak berguna tanpa kultivasi apapun karena menipisnya lautan jiwanya. Ye Ziyun membuka matanya yang cerah, lingkungan di sini membuat mereka merasa santai dan bahagia. Nona Ye Ziyun, tempat apa ini? Kenapa kita diikat? Tanya Longsha. Mereka tampak bingung, sepertinya mereka telah sadar kembali. Ye Ziyun berubah menjadi energi pedang di tangannya dan melepaskan ikatan Longsha dan yang lainnya. Ini adalah tali yang dibentuk oleh kekuatan surga, dan tidak peduli berapa Longsha dan Gosha berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Tidak jauh, Ye Ziyun melihat Lu Piao. Lu Piao, kamu baik-baik saja. Ye Ziyun membantu Lu Piao berdiri. Bagaimana Nili? Di mana dia? Mata Lu Piao melayang pergi, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dan dia menjawab Ye Ziyun, itu hanya tempat di mana Nili dipenjara saat dia melihat ke depan dengan mata yang dalam. Pada saat ini, kelopak bunga melayang turun dari langit, dan aromanya dipenuhi kelopak bunga sebelum Ye Ziyun dapat melihat orang lain dengan jelas. Dia mulai merasa pusing, berhalusinasi dan pingsan. Lebih dari 20 sosok muncul di kabut wewangian, mereka bertubuh pendek, tetapi mereka memiliki aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Elder Yan Yun, orang-orang ini sepertinya bukan dari tempat kita. Mungkinkah mereka mata-mata yang dikirim oleh roh iblis? Mereka seharusnya terlihat seperti ras manusia. Menurut catatan di Loteng Linglong, kami melakukan beberapa negosiasi dengan ras manusia ratusan ribu tahun yang lalu, dan pemimpin generasi pertama kami, Palace Master Biluo, diselamatkan oleh ras manusia muda. Menciptakan istana Piluo Huakui.
Tapi kemudian tuan istana dan pemuda manusia itu menghilang secara misterius, tetapi tidak ada catatan. Mungkinkah pemuda ras manusia akan menjadi tuan istana, kata Ling Yuan. Tidak, menurut buku Zhan Luo, Nyonya Istana Biluo dan pemuda manusia itu untuk menyelamatkan dunia manusia, dan Nyonya Istana dengan sukarela mengikutinya. Tapi mereka belum muncul sejak saat itu, apakah ada yang salah dengan itu? Kata Ling Yuan, mereka tidak tahu tentang ini, dan tidak ada catatan apakah mereka muncul lagi. Lalu tetua Yan Yun, apa yang harus dilakukan ras manusia ini? Membawa mereka ke istanaku untuk saat ini, cahaya Biluo yang baru saja muncul seharusnya milik klan Biluoku. Mengapa aku tidak bisa merasakan aura apapun sekarang? Apa yang terjadi? Yan Yun berpikir keras. Penatua Yan Yun, bagaimana dengan monster naif di sana itu? Ling Yuan menunjuk ke arah Nili yang dipenjara. Nili saat ini masih dalam keadaan menyatu dengan panda gigi harimau roh iblis. Gunakan wewangian Piluo Bianhua untuk membuatnya mengantuk dan bawa dia kembali. Ya, tepat setelah mereka menyentuh tubuh Lu Piao, lampu hijau terpancar dari tangan mereka, mereka tiba-tiba saling memandang. Di dalam istana, itu antik dan penuh dengan aroma bunga, dan setiap pilar diukir dengan mural spiral yang hidup, yang sangat spektakuler. Ye Ziyun dan yang lainnya dibawa ke ruangan yang berbeda, hanya Lu Piao yang dibawa ke loteng, pavilion Tianshui. Langit sedingin air di malam hari, lilin merah berkelap-kelip di dalam jendela, gerimis di luar jendela miring, air yang terkumpul menetes dengan tenang di sepanjang atap, dan riak bermekaran di tanah, seperti mendesah atau diam. Lusinan tokoh cerdik di ruangan itu melepas pakaian mereka dan menggunakan alkimia batin mereka untuk memulihkan laut jiwa Lu Piao yang kering. Satu demi satu kekuatan spiritual terus dituangkan ke laut jiwa Lu Piao. Ada beberapa suara aneh yang datang dari kamar. Matahari pagi melintasi loteng. Satu helai demi satu melewati jendela dan menyinari wajah Lu Piao yang masih tidur nyenyak. Ah, matahari sangat nyaman. Lembut sekali. Lu Piao, yang baru saja bangun, masih sedikit mengantuk, dan sepertinya menyentuh sesuatu secara kebetulan, lembut, sangat manis. Tapi bukannya, adalah terkesiap. Tuan Gelombang, apakah kamu sudah bangun Gelombang? Apa? Kata-kata yang sangat menarik. Pemilik. Apa? Hati kecilku benar-benar berdebar. Menatap. Dia melihatnya. Dia benar-benar melihatnya. Di bawah pancaran cahaya suci, pemandangan yang membuat darah orang melonjak ditampilkan di depan mata Lu Piao, yang menyebabkan dampak seperti 100.000 volt pada hatinya yang muda dan murni. Tidak ada pakaian. Lusinan Lolita kecil bergesekan dengan tubuh Lu Piao. Perasaan yang luar biasa. Di sini. Apakah ini surga? Dia. Apakah mereka berkedip? Mereka mengedipkan mata padaku. Hati gadis-gadis berpendar merah muda pucat terus menghantamnya, seperti bola meriam berlapis gula dengan sihir, memaksa jiwanya bergetar. Pemilik, gadis-gadis itu sedikit memiringkan kepala mereka, menunjukkan ekspresi sedih dan bingung, menatap kosong pada Lu Piao yang bingung. Apa? Imut-imut sekali. Sepertinya aku melihat malaikat tersenyum padaku. Mereka berbaring di sana dengan damai tersenyum seperti bunga, dengan rambut hitam panjang dan halus tergerai lurus ke bawah, menutupi beberapa tempat yang seharusnya tidak terlihat. Matahari bersinar cerah, menutupi bahunya, punggungnya, lalu perlahan ke bawah. Sepasang kaki seputih salju berbentuk seperti bambu giok, membungkuk main-main,
tanpa diduga menunjukkan sosoknya yang sempurna. Apa, mimisan saya akan berhenti? Tuan, bangun gelombang. Kalimat ambigu, di bawah suara Jiao Didi, dapat dengan mudah membuat orang melamun. Tapi kenapa aku selalu merasa seperti sedang bermimpi? Saya jelas kehabisan kekuatan jiwa, apakah ini benar-benar surga, tetapi gambar di depan saya begitu nyata. Lu Piao sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.